Tangis di balik senyum. Perjuangan seorang janda muda menghidupi anak-anaknya. Assalamualaikum. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Kisah kali ini bukan hanya sebuah cerita, melainkan cermin perjuangan seorang ibu yang tak mengenal lelah demi anak-anak tercintanya. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan shalawat. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, tinggal seorang perempuan muda bernama Aisyah. Desa itu memiliki pemandangan yang indah dengan sawah yang membentang luas, diselingi gemericik suara sungai kecil yang mengalir. Meski pemandangan terlihat damai, kehidupan Aisyah jauh dari tenang. Aisyah dikenal sebagai seorang perempuan yang tegar dan rajin, selalu menyapa semua orang dengan senyuman. Tetapi di balik wajah cerianya, ada cerita pilu yang hanya dia dan Sang Maha Kuasa yang tahu. Bu Aisyah itu kuat ya? Padahal, saya tahu betapa sulitnya hidupnya, bisik seorang tetangga kepada temannya. Dunia Aisyah seakan berbeda dari apa yang terlihat. Ia hidup di sebuah rumah kecil beratap seng dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Namun, tempat itulah yang menjadi saksi bisu perjuangan seorang ibu muda untuk membesarkan kedua anaknya. Suatu sore, seorang tetangga melihat Aisyah termenung di depan rumahnya sambil menggendong putrinya. "Apa yang kau pikirkan, Aisyah?" tanyanya. "Hanya mencoba mencari kekuatan," jawabnya dengan suara lirih. 2 tahun lalu, hari itu adalah awal dari kehancuran dunia Aisyah. Suaminya, Arman, yang setiap pagi berpamitan dengan senyum lebar, pergi untuk terakhir kalinya. "Aku pulang cepat hari ini, kita makan malam bersama," katanya sambil memeluk kedua anak mereka. Namun takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, sebuah truk besar menabrak motor Arman. Kecelakaan itu merenggut nyawanya seketika. Saat menerima kabar itu, tubuh Aisyah lemas. Dia tidak percaya, orang yang selama ini menjadi sandaran hidupnya telah pergi. Malam itu, ia memeluk erat kedua anaknya yang sedang tidur. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, ya Allah?" bisiknya sambil menahan isak tangis. Sejak saat itu, Aisyah tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beban tanggung jawab yang berat harus ia pikul seorang diri. Setelah pemakaman Arman, Aisyah memutuskan untuk bangkit. Tidak ada waktu baginya untuk meratapi nasib. Ia harus mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. "Bu, kenapa Bapak nggak pulang lagi?" tanya Iqbal suatu hari. Pertanyaan itu membuat Aisyah tertegun. Dengan lembut ia menjawab, "Bapak sekarang bersama Allah, Nak, tapi Ibu akan selalu ada untuk kalian." Untuk menghidupi keluarganya, Aisyah memutuskan membuat kue kecil-kecilan. Berbekal sisa tabungan, ia membeli bahan-bahan sederhana. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mengadon dan menggoreng kue sebelum berangkat ke pasar. Meski pendapatan tidak seberapa, ia bertekad untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pagi hari di rumah Aisyah selalu diawali dengan kesibukan. Di tengah keterbatasan, Aisyah tidak pernah kehilangan semangat. "Iqbal, bantu ibu ya. Pegang ini pelan-pelan," katanya saat memasukkan kue ke dalam kotak. Anak-anaknya sering terbangun lebih awal hanya untuk melihat ibunya bekerja. "Ibu, aku bantu, ya?" kata Siti sambil memegang adonan yang nyaris jatuh dari meja. Setiap langkah ke pasar adalah perjuangan. Dengan bakul berisi kue di tangannya, Aisyah berjalan sejauh 2 kilometer di jalan berlumpur. "Ya Allah, mudahkanlah rezeki hari ini," doanya dalam hati sambil mengatur napas. Meski lelah, ia tidak pernah menunjukkan keputusasaan di depan anak-anaknya. Pasar adalah medan perjuangan Aisyah setiap hari. Dengan senyum, ia menawarkan kue kepada siapa saja yang lewat. "Mari, Bu, kuenya enak dan murah," ucapnya kepada pelanggan. Namun, tidak setiap hari dagangannya laris. Ada saat-saat ketika ia harus membawa pulang banyak kue yang tidak terjual. "Bu, kita makan apa malam ini?" tanya Iqbal suatu hari ketika melihat ibunya pulang dengan wajah lesu. Aisyah menguatkan diri. "Kita masak apa yang ada, Nak, yang penting kita bersama," jawabnya dengan lembut. Keteguhan Aisyah adalah bukti cinta seorang ibu, yang rela berkorban apa saja demi anak-anaknya.
Satu hal yang membuat Aisyah selalu tegar adalah cinta kepada anak-anaknya. Suatu pagi, Aisyah duduk di samping anak sulungnya, Iqbal, yang sedang mengerjakan tugas sekolah. "Nak, bagaimana nilai sekolahmu kemarin?" tanya Aisyah sambil membelai rambut anaknya. Dengan wajah ceria, Iqbal menjawab, "Bagus, Bu. Tapi aku ingin beli buku baru. Ini sudah robek." Aisyah terdiam sejenak. Di dalam hatinya, ia memikirkan bagaimana bisa membelikan buku baru di tengah keterbatasan. Keputusan yang berat seringkali harus diambil. Di lain waktu, Siti, putrinya yang masih kecil, ingin sepasang sepatu baru. "Bu, sepatuku sudah kecil," rengek Siti sambil menunjuk sepatu yang mulai sesak. Dengan penuh kelembutan, Aisyah memeluk putrinya. "Sabar ya, sayang. Nanti kalau dagangan ibu laku, kita beli yang baru." Aisyah merasa bersalah, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain kecuali menunggu. Aisyah selalu memulai hari dengan doa. Setelah sholat subuh, ia merenung di depan sajadahnya. "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk melewati semua ini," bisiknya dengan suara gemetar. Dia mengingat setiap senyuman anak-anaknya, yang menjadi motivasi utamanya. Dengan bakul kue di tangan, ia menyusuri jalan menuju pasar. Di pasar, Aisyah menemukan banyak kisah dari sesama pedagang. "Bagaimana kabar anak-anakmu, Aisyah?" tanya Bu Mira, pedagang sayur di sebelahnya. "Alhamdulillah, mereka sehat. Itu yang paling penting," jawabnya sambil tersenyum. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, Aisyah selalu bersyukur atas nikmat kesehatan dan kebahagiaan sederhana yang ia miliki. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa Karangjati, atap rumah Aisyah bocor parah. Air masuk dan membasahi hampir semua perabotan sederhana mereka. "Ibu, kenapa rumah kita bocor?" tanya Siti sambil menangis ketakutan. Aisyah memeluk putrinya erat-erat. "Ini hanya hujan, Nak. Besok kita coba perbaiki," jawabnya sambil menghapus air mata anaknya. Malam itu, Aisyah terjaga hampir semalaman, memindahkan barang-barang yang basah dan menadah tetesan air dengan ember. Sambil duduk di sudut ruangan, ia merenung panjang. Tetapi, ia tahu menyerah bukan pilihan. "Ya Allah, tolonglah kami," doanya dalam hati. Keesokan harinya, sebuah keajaiban kecil datang. Seorang pelanggan setianya di pasar menawarkan bantuan. "Aisyah, saya dengar rumahmu bocor. Kalau kau butuh bahan untuk memperbaikinya, bilang saja. Saya punya kayu sisa di gudang," kata pelanggan itu dengan tulus. Mata Aisyah berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Anda," balasnya dengan nada penuh rasa syukur. Bantuan kecil itu menjadi harapan besar bagi Aisyah dan keluarganya. Bersama Iqbal, ia mulai memperbaiki rumah mereka dengan peralatan seadanya. "Ibu, aku bisa pegang palu," kata Iqbal penuh semangat. "Hati-hati ya, Nak. Pelan-pelan saja," jawab Aisyah sambil tersenyum. Di balik semua kesulitan yang ia hadapi, Aisyah menemukan arti cinta dan pengorbanan sejati. Cinta bukan sekadar kata, melainkan tindakan tanpa pamrih untuk orang yang kita sayangi. Malam itu, saat mereka akhirnya bisa tidur tanpa kebocoran di atas kepala, Aisyah memandang anak-anaknya yang tertidur lelap. "Apapun yang terjadi, Ibu akan selalu berjuang untuk kalian," bisiknya. Aisyah tahu bahwa setiap tetes keringatnya adalah bukti cinta. Kesulitan yang ia alami menjadi pengingat bahwa dalam hidup, kasih sayang dan usaha tanpa henti adalah kunci kebahagiaan. Dalam diam, ia kembali berdoa, mengucap syukur atas semua karunia yang telah ia terima. Setelah beberapa bulan berjualan kue, akhirnya ada titik cerah dalam perjalanan Aisyah. Ia mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan karena kualitas kuenya yang dikenal lezat dan dibuat dengan cinta. "Bu, kue onde-ondenya enak sekali. Besok saya pesan 10 bungkus." "Ya," ujar seorang pelanggan tetap di pasar. Mendengar itu, hati Aisyah berbunga-bunga. Setiap pesanan yang bertambah memberinya harapan untuk masa depan anak-anaknya. Malam hari setelah anak-anaknya tidur, Aisyah duduk di depan lampu minyak, menghitung sisa tabungannya.
Iqbal sebentar lagi masuk kelas 5. Biaya sekolah semakin mahal. Ya Allah, semoga rezeki ini cukup, gumamnya pelan. Mata Aisyah memandang kalender yang ia lingkari. Tanda-tanda pengingat akan target tabungan yang ia buat sendiri. Aisyah juga harus mengajarkan anak-anaknya untuk bersabar. Suatu sore, saat Iqbal dan Siti memintanya untuk membeli makanan kecil, ia hanya bisa menjelaskan dengan lembut. Iqbal, Siti, kita tunggu ibu dapat lebih banyak rezeki dulu, ya? Kita beli nanti kalau ada sisa, ujarnya dengan nada halus namun tegas. Iqbal mengangguk, meskipun terlihat sedikit kecewa. Siti yang lebih kecil hanya memeluk Aisyah sambil berkata, "Ibu, aku nggak apa-apa." Pendidikan anak-anaknya adalah prioritas utama. Untuk memastikan mereka tidak ketinggalan pelajaran, Aisyah rela meminjam buku pelajaran dari tetangga atau sekolah. "Pak Guru, boleh saya pinjam buku selama 1 minggu? Saya ingin membantu anak-anak saya belajar di rumah," pintanya suatu hari. Guru tersebut tersentuh oleh dedikasi Aisyah dan dengan senang hati mengabulkan permintaan itu. Ketulusan dan usaha keras Aisyah tidak hanya menyentuh pelanggan, tetapi juga tetangga di sekitarnya. Suatu pagi, Bu Rani, seorang tetangga, datang membawa bahan-bahan kue. "Aisyah, ini ada tepung dan gula dari saya. Saya tahu kamu pasti bisa memanfaatkannya dengan baik," katanya sambil tersenyum. Aisyah sangat terharu hingga matanya berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Bu. Semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Anda," jawabnya penuh rasa syukur. Bantuan kecil seperti itu terasa begitu berarti bagi Aisyah. Ia memanfaatkan bahan-bahan tersebut untuk membuat lebih banyak kue yang ia bawa ke pasar. "Rezeki ini harus digunakan sebaik mungkin," gumamnya sambil bekerja hingga larut malam, mengaduk adonan dengan penuh semangat meskipun tubuhnya terasa lelah. Namun, hidup bukanlah perjalanan tanpa halangan. Pada suatu hari, sepeda tua yang biasa digunakan Aisyah untuk membawa kue ke pasar rusak di tengah perjalanan. Roda depannya bengkok akibat jalan berlubang. "Astagfirullah, bagaimana ini?" Aisyah panik. Dagangan yang harus segera ia jual tertunda. Seorang bapak tua yang kebetulan lewat membantu Aisyah mendorong sepedanya. "Ayo, Nak, kita dorong saja sampai pasar," ujar bapak itu. Di pasar, dagangannya terlambat dijual, dan sebagian kuenya tidak habis. Malam itu, Aisyah termenung panjang. Ia merasakan lelah yang teramat sangat, tetapi memutuskan untuk tidak larut dalam kesedihan. "Ya Allah, ini hanya ujian kecil. Aku yakin Engkau akan memberikan jalan," doanya sambil terpejam. Hari demi hari, Aisyah terus berusaha mengatasi setiap cobaan dengan tekad yang semakin kuat. Ia menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk memperbaiki sepedanya. Anak-anaknya mulai memahami perjuangan Aisyah dan mencoba membantu semampu mereka. "Ibu, aku bantu cuci piring, ya?" kata Siti dengan senyum polos. Meskipun kecil, bantuan seperti itu menjadi semangat tambahan bagi Aisyah. Saat akhirnya sepeda itu diperbaiki, Aisyah merasa seakan beban di pundaknya sedikit terangkat. "Alhamdulillah," ucapnya sambil membelai sepedanya dengan penuh harap. Baginya, sepeda itu bukan hanya alat, tetapi simbol perjuangan yang harus terus ia lanjutkan demi masa depan kedua buah hatinya. Pada suatu pagi yang cerah, Siti mendapati ibunya menyusun kue dengan penuh senyum di dapur kecil mereka. "Ibu, boleh aku bantu menghiasnya?" tanya Siti dengan antusias. Aisyah tersenyum dan menyerahkan sebuah spatula kecil pada putrinya. "Tentu, sayang. Tapi hati-hati, ya." Dengan penuh semangat, Siti mulai membantu ibunya menghias kue onde-onde dengan biji wijen, sambil tertawa ceria. Momen sederhana itu menjadi pelipur lara bagi Aisyah. Terkadang kebahagiaan tidak datang dari kemewahan, tetapi dari momen kebersamaan kecil seperti ini. Iqbal, yang sedang mengerjakan tugas sekolahnya di ruang sebelah, sesekali tersenyum melihat tingkah adiknya yang lucu. "Ibu, adik malah bikin kue jadi aneh," serunya bercanda. Aisyah tersenyum, merasa rumahnya penuh dengan cinta, meskipun hidup penuh tantangan. Beberapa waktu kemudian, seorang pelanggan tetap memberikan tawaran menarik. "Aisyah,
Kenapa tidak mencoba menjual kuemu di toko ini saja? Biar lebih banyak yang beli. Ujarnya sembari menunjuk sebuah kios kosong di pasar. Tawaran itu membuat hati Aisyah berdebar. Ia tahu bahwa menyewa kios membutuhkan biaya besar yang mungkin tidak bisa ia tanggung saat ini. Namun, Aisyah juga merasa ini adalah peluang besar untuk berkembang. Sepanjang malam, ia merenung dan berdiskusi dengan anak-anaknya. Iqbal, Siti, kalian setuju kalau ibu mencoba ini? Tapi mungkin kita harus lebih hemat lagi untuk sementara waktu. Ujarnya lembut. Iqbal mengangguk penuh keyakinan. Ibu, aku akan bantu apa saja. Kita pasti bisa. Jawabnya dengan tatapan penuh semangat. Dengan tabungan yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun, Aisyah akhirnya memutuskan untuk menyewa kios kecil di sudut pasar. Di kios itulah ia mulai menjual berbagai macam kue buatan tangannya. Selamat datang, Bu. Mau coba kue baru saya? Ujarnya ramah kepada pelanggan pertama yang mampir. Awalnya, tidak banyak orang yang membeli, tetapi Aisyah tidak menyerah. Ia terus memperbaiki kualitas kuenya dan mendengarkan setiap masukan pelanggan. Seiring waktu, kios kecil itu mulai ramai pengunjung. Pendapatan Aisyah pun perlahan meningkat, memungkinkan ia untuk membeli bahan-bahan yang lebih baik dan bahkan menabung untuk masa depan anak-anaknya. 1 tahun setelah membuka kios, kehidupan Aisyah mengalami perubahan yang signifikan. Kini ia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menabung untuk pendidikan anak-anaknya. Bu, aku bisa ikut les matematika sekarang, kan? Tanya Iqbal dengan mata berbinar-binar. Aisyah tersenyum sambil mengangguk. Tentu. Nak, semua ini berkat kerja keras kita bersama. Jawabnya penuh haru. Anak-anaknya menjadi saksi betapa keras perjuangan ibu mereka. Ibu, suatu hari nanti aku ingin bekerja keras seperti ibu, kata Siti suatu malam sebelum tidur. Mendengar itu, Aisyah hanya bisa memeluk putrinya erat sambil menahan air mata kebahagiaan. Baginya, impian anak-anaknya adalah motivasi terbesar untuk terus berusaha. Kisah Aisyah menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan tidak datang begitu saja. Butuh doa, usaha, dan keyakinan yang kokoh untuk menghadapinya. Kini, kios kecilnya telah menjadi tempat berkumpulnya pelanggan setia yang selalu memuji kue buatannya. Aisyah, kuemu benar-benar menginspirasi kami. Semoga rezekimu terus lancar, ujar salah seorang pelanggan sambil tersenyum tulus. Di tengah kesibukannya, Aisyah tidak lupa mengajari anak-anaknya tentang pentingnya bersyukur. Iqbal, Siti, ingatlah selalu, apapun yang kita punya hari ini adalah hasil kerja keras dan berkah dari Allah. Jangan pernah berhenti berdoa, ujarnya. Dengan hati yang penuh syukur, Aisyah merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Kisah ini adalah cermin dari kehidupan banyak ibu di luar sana yang berjuang tanpa henti demi anak-anaknya. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu berusaha dan bersyukur, apapun keadaan kita. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan dan tentunya bersyalawat. Terima kasih telah membaca kisah ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini kepada teman dan keluarga, agar semakin banyak yang terinspirasi.